Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, pejabat dinas pendidikan, baik provinsi, kabupaten, kota, juga kepada para orang tua, wali siswa, wali peserta didik, juga tidak lupa kepada para Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa serta para siswa dimanapun saja berada. Perkenankan, kali ini saya Dalyono dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur ingin menyampaikan atau mensosialisasikan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini adalah SKB dari 4 menteri, Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri, dan penyesuaiannya. Nah, sebagaimana kita maklum, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bahwa sudah 1 tahun lebih pembelajaran di berbagai satuan pendidikan, juga di perguruan tinggi, dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Meskipun di beberapa satuan pendidikan, di beberapa sekolah, sudah ada yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun masih banyak yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut, sehingga banyak para siswa yang rindu dengan gurunya, guru juga rindu dengan muridnya, orang tua juga sudah banyak yang mengeluh betapa sulitnya membimbing, mendampingi dalam pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, perkenankan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, dengan harapan mudah-mudahan dengan sosialisasi ini menjadi semakin jelas baik bagi satuan pendidikan bagaimana untuk menyelenggarakan pembelajaran, khususnya nanti yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, juga bagi orang tua dan para siswa menjadi jelas tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika nanti pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Sekali lagi izinkan saya share screen Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi apa yang akan saya sampaikan adalah sosialisasi, ikut menyebarluaskan kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang bersumber dari SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dan penyesuaiannya. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik, ini adalah channel Dalyana Berbagi, channel khusus tentang pendidikan dan pengetahuan. Bagi yang belum subscribe, ya, dimohon untuk subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan berbagai informasi yang saya sampaikan melalui channel ini. Sekali lagi, ini adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus Desiase 2019 yang disingkat dengan COVID-19. Ada 2 agenda yang akan kita bahas. Yang pertama tentang vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kita bahas agenda pertama yaitu tentang vaksinasi PTK atau vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sekali lagi, ini adalah channel Dalyana Berbagi.
ya. Mengapa vaksinasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan itu menjadi prioritas utama negara? Tiada lain bertujuan untuk akselerasi atau percepatan pembelajaran tatap muka yang tadi sudah saya sampaikan. Sudah setahun lebih banyak para siswa yang belajar jarak jauh, juga para mahasiswa, maka pemerintah dan juga semua kita menginginkan agar pembelajaran tatap muka ini segera dapat dilaksanakan. Nah, salah satu upaya agar itu bisa dipercepat adalah dengan memprioritaskan para pendidik dan tenaga kependidikan di satuan-satuan pendidikan itu dilakukan vaksinasi terlebih dahulu supaya demi keamanan bersama. Sasaran vaksinasi itu mencakup pendidik, misalnya guru, dosen, tutor, dan lain-lain yang sejenis. Yang kedua, tenaga kependidikan, misalnya operator sekolah, cleaning service, pegawai tata usaha, dan lain-lain yang tergabung atau masuk dalam kelompok tenaga kependidikan. Vaksinasi diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan itu dari seluruh jenjang, dari PAUD, TK, sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal, termasuk pendidikan keagamaan, termasuk di pondok-pondok pesantren, juga di sekolah-sekolah keagamaan di pendidikan non-Islam. Prioritisasi vaksinasi dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh dengan tahapan. Untuk tahap pertama itu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SLB, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya. Baru tahap kedua itu pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Tahap terakhir atau tahap ketiga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Jadi makin rendah jenjang pendidikannya, itu tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh semakin sulit. Nah, kalau di perguruan tinggi agak mudah, di PAUD itu paling susah, makanya didahulukan PAUD, SD, SLB, dan yang sederajat itu didahulukan. Kapan target vaksinasi PTK ini selesai? Diperkirakan akhir bulan Juni 2021 harus semua pendidik dan tenaga kependidikan sudah selesai divaksinasi. Tahap 1 untuk jenjang PAUD, SD, MI, SLB sederajat, termasuk pesantren dan pendidikan keagamaan, itu paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua bulan Mei. Semua harus sudah divaksinasi untuk jenjang PAUD, SD, MI, SLB sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Tahap kedua itu untuk SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan yang sederajat, itu paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu keempat bulan Mei 2021. Itu harus semua PTK di jenjang SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat harus sudah divaksinasi. Untuk tahap ketiga, yaitu di perguruan tinggi, paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni 2021. Itu untuk vaksinasi dosis tahap pertama atau dosis ke-1. Untuk vaksinasi dosis kedua dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin
dan interval yang telah ditetapkan. Bagaimana koordinasi terkait pelaksanaan vaksinasi PTK ini? Koordinasi erat antara Kemenkes dengan Kemendikbud, Kemenak, dan Kemendagri dilakukan untuk memastikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat berjalan dengan sukses dan tepat waktu. Di mana Kemendikbud dan Kemenak telah menyiapkan data pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan dasar pemberian vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi per tahap di tiap-tiap daerah menyesuaikan dengan ketersediaan alokasi vaksin di daerah tersebut. Jadi tentu bagi Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang hingga saat ini belum mendapatkan vaksinasi, ya bersabar dulu. Barangkali dikarenakan alokasi vaksinasi di daerah masih belum tersedia. Ketika pasokan vaksin sudah tersedia, maka Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kemenak di daerah akan menginformasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan tentang jadwal dan lokasi vaksinasi. Karena itu ya sabar Bapak Ibu yang belum mendapatkan giliran divaksin. Yang sudah ya alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilakukan vaksinasi. Entah itu tahap pertama atau syukur-syukur sudah tahap pertama dan tahap kedua. Yang belum sama sekali ya tunggu saja nanti akan mendapatkan jadwal dan lokasi atau tempat di mana Bapak Ibu akan dilakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan 3 cara atau 3 metode. Yang pertama, vaksinasi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas pembantu. Yang kedua, vaksinasi massal di tempat publik. Dan yang ketiga, vaksinasi bergerak di lokasi strategis. Nah, lokasi vaksinasi bergerak itu dapat menggunakan fasilitas pendidikan, misalnya di sekolah, di pondok-pondok pesantren, bisa juga menggunakan gedung perguruan tinggi, itu sudah ada keterangan. Gedung sekolah, bisa menggunakan kantor LPNP, kantor dinas pendidikan, dan lain-lain. Pada jadwal dan di lokasi vaksinasi yang telah ditentukan pemerintah daerah, maka Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan wajib membawa kartu identitas diri bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah terdaftar. Atau bagi yang belum terdaftar itu membawa surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan. Itu sekali lagi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terdaftar. Mana surat pernyataan merupakan surat pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan satuan pendidikan yang menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan tersebut adalah benar bekerja di satuan pendidikannya. Nah, contoh surat pernyataan akan dicantumkan dalam surat edaran. Nah, bagaimana peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi PTK ini? Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, Kemenak, dan Kemendagri. Ini dalam hal ini adalah sebagai pemerintah pusat menerbitkan surat edaran bersama pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pemerintah daerah menugaskan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan
Pertama, menyediakan vaksin sesuai alokasi yang tersedia. Kedua, menentukan jadwal vaksinasi di daerah. Ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang melaksanakan vaksinasi. Siapa-siapa yang akan melaksanakan vaksinasi itu pemerintah daerah yang akan menyediakan. Dan yang keempat, melaksanakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar. Pemerintah daerah menugaskan Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan kantor Kanwil Kemenak, LPMP, Dikti, LL Dikti agar dapat membantu Dinas Kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain: 1. Menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan. 2. Menginformasikan atau mengundang pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan secara serentak untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. 3. Melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi vaksinasi. 4. Menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, demikian tadi agenda pertama tentang vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan jelas, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik. Nah, sekarang kita akan bahas agenda kedua, yakni tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dulu dan jangan lupa klik pukul loncengnya agar tidak ketinggalan berbagai informasi pengetahuan yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana kebijakan dan prinsip penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran. Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19 adalah: pertama, kesehatan dan keselamatan prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan pertama, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang berlaku mulai 24 Maret sampai 15 Juli 2020, di mana kebijakannya adalah belajar dari rumah. Kedua, ujian nasional ditiadakan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan secara online dan dilarang adanya kerumunan. Kemudian diperbarui, dikeluarkan SKB 4 Menteri, yaitu Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes, dan Kemendagri, yang berlaku mulai 15 Juli sampai 7 Agustus 2020, di mana dalam kebijakan itu yang daerah yang termasuk dalam zona hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat. Sedangkan di zona kuning, zona
oranye dan zona merah belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Pada 7 Agustus sampai Desember 2020 dilakukan penyesuaian SKB 4 Menteri, di mana kalau sebelumnya itu zona hijau saja dapat membuka tatap muka dengan syarat, maka di penyesuaian SKB 4 Menteri ini ditambah dengan zona kuning. Jadi zona hijau dan kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat. Untuk yang di zona oranye dan zona merah tetap belajar dari rumah. Mulai Januari 2021 sampai sekarang dilakukan lagi penyesuaian SKB 4 Menteri yang berlaku mulai Januari 2021. Isi kebijakannya, apabila pemerintah daerah sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Sekali lagi, di penyelesaian SKB 4 Menteri yang kedua ini yang berlaku mulai Januari 2021 hingga sekarang, kalau pemerintah daerah sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi syarat berjenjangnya, maka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan itu sudah diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Artinya boleh menyelenggarakan tatap muka, boleh juga tetap menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, terlepas berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengakselerasi atau melakukan percepatan pembelajaran tatap muka di Indonesia, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan mayoritas satuan pendidikan di Indonesia. Ini berdasarkan data dari pelaporan 183.566 satuan pendidikan yang telah melapor ke Kemendikbud, yaitu per tanggal 23 Maret 2021, di mana di daerah secara keseluruhan itu sebanyak 22% itu sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, sedangkan 78% masih menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, di mana itu dibagi per zona. Untuk yang zona hijau sebanyak 41% tatap muka, 59% masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di zona kuning itu 29% PTM, 71% PJJ. Di zona oranye 13% PTM atau pembelajaran tatap muka dan 87% PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sedangkan di zona merah 6% sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dan 94% masih menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran di berbagai negara Asia Pasifik pada masa pandemi COVID-19 ini? Bahwa negara kita merupakan salah satu di antara 4 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka penuh. Jadi 85% negara di Asia Timur dan Pasifik
telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh, antara lain Vietnam, RRC, Kamboja, dan Laos. Ini sumber dari UNICEF Education COVID-19 Respon Update Oktober 2020. Di sini berdasarkan The World Bank, diperkirakan bahwa penutupan sekolah di seluruh dunia dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah sebesar paling tidak 10 triliun US dollar. World Health Organization menyatakan bahwa penutupan sekolah memiliki dampak negatif yang jelas pada kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, seiring berlalunya hari, anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal, di mana anak-anak yang paling termarginalisasi adalah yang paling terdampak. Pesan kami, yakni UNICEF, kepada para pemimpin dunia jelas, segala upaya harus kita lakukan untuk agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah bisa kembali buka untuk sekolah yang masih tutup. Ini adalah himbauan dari UNICEF. Nah, sekarang bagaimana dampak sosial terhadap pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran non tatap muka sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini? Ini Bapak Ibu. Sudah 1 tahun bahkan lebih pandemi COVID-19 terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Setidaknya ada 3 dampak negatif tersebut. Yang pertama, putus sekolah. Kedua, penurunan capaian belajar. Ketiga, kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Bagaimana dampak negatif putus sekolah tersebut? Yaitu anak harus bekerja. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Kemudian persepsi orang tua, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Bagaimana penurunan capaian belajar itu? Yang pertama tentang kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini jelas bahwa terjadi penurunan capaian belajar tadi karena juga kita merasa bahwa kita belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga hasil studi menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka itu capaiannya, khususnya capaian akademik, lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Saya yakin Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, juga para peserta didik, para mahasiswa merasakan hal itu. Kemudian bagaimana kekerasan pada anak dan resiko eksternal itu? Kekerasan yang tidak terdeteksi.
Yaitu tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Banyak orang tua yang marah-marah gara-gara bahkan anak-anak dipukul, dicubit, dimarahi oleh orang tuanya. Sebagai akibat orang tua mendampingi pembelajaran para putra-putrinya, sementara juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, misalnya ibu-ibu, sehingga tidak jarang mendampingi, mengajari anak-anaknya itu sambil marah-marah. Kemudian bagaimana resiko eksternal? Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini. Tentu saja di jenjang kurang-kurangnya SMP, MTS ke atas itu ya. Karena sudah tidak sekolah, akhirnya orang tua sudah nikahkan saja. Kemudian juga ada eksplorasi anak, terutama perempuan, dan juga terjadinya kehamilan di masa remaja. Kemudian bagaimana kerentanan PTK terhadap COVID-19? Riset dan data menunjukkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kerentanan tertinggi terhadap COVID-19 ini. Ini berdasarkan grafik ini, bahwa yang pertama untuk usia 3 sampai 18 tahun itu memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Sedangkan peserta didik pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah ada di rentang kelompok usia ini, yaitu 3 sampai 18 tahun. Kelompok kedua itu pada usia 19 sampai 30 tahun memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia di atas 30 tahun. Peserta didik pendidikan tinggi dan pendidik dan tenaga kependidikan dewasa muda ada di rentang kelompok usia ini, yaitu 19 sampai 30 tahun. Kelompok ketiga yaitu usia 31 sampai 59 tahun dan lebih dari 60 tahun memiliki tingkat kematian yang secara signifikan lebih tinggi terhadap COVID-19. Sementara pendidik dan tenaga kependidikan dewasa ada di rentang kelompok usia ini, yaitu 31 sampai 59. Untuk para guru-guru besar itu berada di kelompok lebih dari 60 tahun. Nah, ini memiliki risiko signifikan paling tinggi untuk pada tingkat kematian mereka. Riset dan data menunjukkan bahwa tadi pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki kerentanan tertinggi terhadap COVID-19. Ini dari riset on COVID-19 in children in schools. Itu bahwa ini ya pada usia 13 sampai 17 tahun atau di bawah umur 18 tahun secara umum bergejala ringan. Yang kelima, anak memiliki kerentanan lebih rendah terhadap infeksi dibandingkan orang dewasa. Yang keenam, anak lebih kecil kemungkinan menularkan infeksi dibandingkan orang dewasa. Riset dan data menunjukkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kerentanan tertinggi terhadap COVID-19 ini. Mana tadi juga sudah disampaikan, tidak ada salahnya kalau 6 hasil riset tadi kita ulangi, di mana kelompok usia 3 sampai 18 tahun memiliki tingkat kematian lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Nah, peserta didik pendidikan anak usia dini dan dasar dan menengah ada di kelompok ini.
kelompok usia 19 sampai 30 tahun itu memiliki tingkat kematian lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia lebih dari 30 tahun. Nah, peserta didik pendidikan tinggi, para mahasiswa, dan pendidik dan tenaga kependidikan dewasa muda ada di rentang kelompok usia ini, yaitu 19 sampai 30 tahun. Kelompok usia 31 sampai 59 tahun atau yang lebih dari atau sama dengan 60 tahun memiliki tingkat kematian yang secara signifikan lebih tinggi terhadap COVID-19. Sementara pendidik dan tenaga kependidikan dewasa itu ada di rentang kelompok usia ini. Infeksi pada anak di bawah usia 18 tahun secara umum bergejala ringan. Anak memiliki kerentanan lebih rendah terhadap infeksi dibandingkan orang dewasa. Yang keenam, anak lebih kecil kemungkinan menularkan infeksi dibandingkan orang dewasa. Nah, dalam upaya akselerasi atau percepatan pembelajaran tatap muka, pendidik dan tenaga kependidikan adalah pihak utama yang membutuhkan perlindungan. Oleh karenanya, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas negara untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Sekarang bagaimana akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan? Ini Bapak Ibu. Pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi, setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan. Jadi 2 layanan, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Orang tua atau wali peserta didik dapat memilih bagi anaknya. Di sekolah tadi menyediakan wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Karena sekolah menyediakan 2 sistem pembelajaran tadi, orang tua, wali silahkan pilih untuk anaknya. Kalau masih khawatir anaknya akan terjangkit penyakit COVID-19, silahkan tidak mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka terbatas. Mau tetap belajar jarak jauh itu silahkan. Nah, tentu saja nanti kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan tentang pilihan orang tua ini perlu dibuat secara tertulis ya, supaya menghindari atau untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Nah, bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, walaupun belum divaksinasi, tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai izin dari pemerintah daerah. Bagaimana satuan pendidikan setelah semua PTK divaksin? Tadi sudah ya. Jadi setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksin, ini penjelasan lebih jelas lagi. Secara lengkap, artinya semua sudah divaksin, satuan pendidikan wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Tadi sudah saya sampaikan. Satuan pendidikan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, wajib hukumnya menyediakan 2 layanan pendidikan, yaitu 1 tatap muka terbatas, 2 jarak jauh. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa
sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. Orang tua atau wali dapat memutuskan bagi anaknya apakah untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Artinya orang tua kalau memang khawatir dengan pembelajaran tatap muka nanti akan terjangkit COVID-19, mau tetap jarak jauh ya silahkan, diberi kebebasan untuk memilih. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil pengawasan dan atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan. Sekarang bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 itu? Ini pembelajaran tatap muka terbatas tetap mewajibkan seluruh warga satuan pendidikan untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Yakni perihal kondisi kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, Bapak Ibu pejabat dinas pendidikan, atau di Kanwil yang menangani bidang pendidikan, para ketua-ketua yayasan penyelenggara pendidikan, agar ini diperhatikan. Jadi kondisi kelas untuk SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS, SD, MI, dan program kesetaraan, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Ini Bapak Ibu ya. SDLB, MILB, SMPLB, MTSLB, dan SMLB, MALB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Ingat ya, untuk sekolah-sekolah luar biasa itu maksimal hanya 5 peserta didik. PAUD jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Satuan pendidikan juga dapat memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai tempat pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi dapat memanfaatkan ruang-ruang terbuka untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kemudian bagaimana jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas tadi dengan pembagian rombongan belajar atau shift. Ini ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Kemudian perilaku wajib di seluruh satuan pendidikan, yaitu pertama menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Kedua, cuci tangan pakai sabun, singkat CTPS, dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand
sanitase. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Keempat, menerapkan etika batuk atau bersin. Kondisi medis warga satuan pendidikan di masa transisi atau 2 bulan pertama, Januari Februari 2020, harus sehat dan jika mengidap penyakit penyerta atau komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Itu berlaku untuk di masa transisi maupun di masa kebiasaan baru. Kantin di masa transisi tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan minuman dengan menu gizi seimbang. Jadi disarankan untuk membawa sendiri karena kantin tidak diperbolehkan buka. Nah, di masa kebiasaan baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler di masa transisi tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah masing-masing. Sedangkan di masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan, di masa transisi tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran. Seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dengan peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya. Jadi, selain kegiatan pembelajaran tidak diperbolehkan di masa transisi ini. Nah, di masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan, misalnya guru kunjung, itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana peran kepala sekolah, Pemda, Disdik, kantor Kemenak agar pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 ini dapat berjalan aman? Ini mohon diperhatikan. Jadi peran aktif kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah, kantor dan atau kanwil Kemenak dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman. Kuncinya adalah kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. Itu adalah kuncinya. Dalam hal ini kepala satuan pendidikan itu secara konsisten harus memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan. Yang kedua, memastikan seluruh pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan. Ketiga, menyiapkan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan yang melibatkan komite sekolah. Yang keempat, melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Sedangkan untuk pemerintah daerah, kantor dan atau kanwil Kemenak itu yang pertama melalui Dinas Pendidikan dan Kesehatan itu memastikan pemenuhan daftar periksa di satuan pendidikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Kedua, melalui Dinas Perhubungan
itu memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan. Ketiga, bersama Satgas COVID-19 daerah melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Yang keempat, melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Bagaimana contoh praktek baik penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi sudah ada contoh beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kiranya ini bisa sebagai bahan masukan, perbandingan atau studi ketika nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan pengawas di satuan pendidikan itu sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan di SD Negeri 03 Pontianak Selatan. Persiapan apa yang dilakukan sekolah sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas? Ini di SD 03 Pontianak Selatan. Yang pertama, membentuk tim Satgas COVID-19 sekolah, mempersiapkan SOP pembelajaran tatap muka terbatas. Ketiga, melakukan pemenuhan daftar periksa, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian melakukan kerjasama dengan puskesmas, membeli termogan, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dan seterusnya. Keempat, memperbanyak imbauan 4M di lingkungan sekolah. Kelima, memberitahukan rencana pembelajaran tatap muka terbatas pada RT, kelurahan, kecamatan, dan Babin Kamtibmas. Keenam, melaporkan perkembangan kesiapan uji coba PTM terbatas pada distrik Kota Pontianak. Kemudian bagaimana sekolah memastikan agar pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung secara aman. Yang pertama, menghimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala, terutama untuk tim Satgas dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa. Kedua, mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah. Ketiga, selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Keempat, memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah. Kelima, mengecek suhu setiap warga sekolah yang datang dan pergi sebagai pendataan. Keenam, menghimbau guru dan tenaga kependidikan untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam hal ini. Ini masih di SD 03 Pontianak Selatan. Seperti apa pembagian rombongan belajar dilakukan? Yaitu yang pertama, dilakukan seperti anjuran pemerintah, yaitu maksimal 50% kapasitas per kelas, sehingga dalam satu rombongan belajar terdapat 2 kelompok belajar. Jadi sekolah dibagi 50%, 50%. Masing-masing kelompok belajar melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak setiap hari, hanya 2 kali dalam 1 minggu. Ini di SD Negeri 03 Pontianak.
Siswa dengan nomor absen 1 sampai 16 masuk di hari Senin dan Rabu. Siswa dengan nomor absen 17 sampai 32 masuk di hari Selasa dan Kamis. Berapa jam pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan? Dalam 1 minggu, pertama 1 kali pertemuan dalam pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung selama 3 jam, yaitu pukul 7 sampai pukul 10. Karena setiap kelompok belajar melakukan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, maka setiap siswa melakukan PTM terbatas sebanyak 6 jam dalam 1 minggu. Jam masuk dibuat selang-seling dengan jeda beberapa menit tiap kelas agar ketika pulang tidak terjadi penumpukan. Jadi siswa yang masuk tadi, masuknya dan pulangnya itu dibuat selang-seling dengan jeda beberapa menit supaya mereka tidak masuk dan pulang secara bersamaan. Bagaimana kombinasi PTM terbatas dengan pembelajaran jarak jauh dilakukan? Jadi PJJ dilakukan secara daring melalui WhatsApp group untuk memberikan materi kepada kelompok belajar yang pada hari tersebut tidak giliran masuk ke sekolah. Kedua, memberikan dan mengumpulkan tugas itu melalui grup WhatsApp. Nah, pembahasan tugas dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas bagi yang giliran masuk dan lewat Zoom bagi yang giliran pembelajaran jarak jauh. Hari Jumat dipakai untuk melakukan evaluasi PTM terbatas di setiap minggunya. Jelas Bapak Ibu ya, tiap Jumat dilakukan evaluasi. Para siswa separuh-separuh hanya masuk seminggu 2 kali, waktunya 3 jam, berarti dia 6 jam. Dalam 1 minggu mereka belajar tatap muka. Langsung secara terbatas. Terbatas karena tidak semua masuk, hanya 50%, 50%. Demikian juga ini pengalaman atau praktek baik di SMA Negeri Bengkulu Selatan. Persiapan yang dilakukan, yang pertama mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus. Kedua, melakukan pengadaan untuk alat protokol kesehatan seperti termogan, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer. Ketiga, mempersiapkan ruang belajar sesuai dengan petunjuk SKB 4 Menteri, yaitu 50% siswa dari kuota jumlah seluruh siswa dalam 1 kelas. Keempat, mempersiapkan sarana fisik sekolah seperti sanitasi dan kebersihan sekolah. Dan yang keenam, melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Bagaimana sekolah memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman? Yang pertama, selalu mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan. Ingat 3M. Kedua, tidak membuka kantin dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Ketiga, selalu mengingatkan peserta didik untuk jaga iman, aman, dan imun. Keempat, melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan. Yang keenam, tidak ada jam istirahat. Kemudian seperti apa pembagian rombongan belajar dilakukan? Berapa jam pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan siswa dalam 1 minggu? Dan bagaimana kondisi PTM terbatas dengan PJJ dilakukan? Yang pertama, rombol dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan siang dengan jadwal per tingkat. Senin dan Kamis kelas 12, Selasa dan Jumat kelas 11, dan Sabtu kelas 10. Dalam 1 minggu, siswa melakukan PTM terbatas dengan total 4 jam 30 menit. Nah, karena jam belajar tatap muka yang berkurang, maka ditambahkan pembelajaran jarak jauh dengan memberikan tambahan materi menggunakan berbagai platform yang dikuasai guru
seperti Google Classroom, WhatsApp, dan Messenger. Nah, demikian Bapak Ibu panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, khususnya pembelajaran tatap muka terbatas. Yang ini adalah sebagaimana disampaikan dari pihak Kemendikbud, saya hanya menyampaikan ulang dengan harapan informasi ini bisa diterima oleh para pendidik, para kepala sekolah, para pengawas, para mahasiswa, para dosen, para orang tua, wali siswa, dan juga para siswa dimanapun saja berada. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Dan jangan lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan siapa saja yang sudah subscribe, like, dan share dengan channel saya, Dalyana Berbagi ini. Bagi yang belum, ditunggu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sosialisasi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.